Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Raffiansyah, NIM 2210101004, kelas MBS 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang pertama adalah di sisi pengertian. Bank syariah merupakan bank yang menjelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip dasar Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Sedangkan bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sumber hukum dan sistem operasional. Secara hukum, bank konvensional dan bank syariah sama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun, bank syariah juga memiliki landasan hukum khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Namun, bank syariah juga didasarkan pada hukum Islam, termasuk fatwa yang dikeluarkan MUI. Maka dari itu, dalam menjelaskan operasional perbankannya, bank konvensional dan bank syariah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan tersebut. Cara pengolahan dana. Perbedaan yang cukup signifikan terlihat dari bagaimana kedua bank tersebut mengelola dananya. Dalam sistem konvensional, bank dapat menerima dan menyalurkan dana apabila dana tersebut menguntungkan dan tidak menyalahi aturan yang telah berlaku. Hal ini dikarenakan bank memiliki kewajiban terkait dana simpanan dan investasi terhadap nasabahnya. Sedangkan bank syariah dapat mengelola secara bebas dana simpanan atau investasi yang diterima dari nasabah seperti bank konvensional, sebab semua harus kembali lagi pada prinsip syariat Islam yang berlaku, pengelolaan sesuai syariat Islam, dan pembiayaan yang dilakukan harus pada kegiatan yang dapat dinilai halal. Jenis-jenis akad dan metode transaksi dalam fikih muamalah. Untuk melakukan transaksi, bank konvensional mengikuti kebijakan transaksi yang telah diatur dalam hukum yang berlaku dan relatif umum dan sama dengan pada setiap banknya. Lain halnya dengan bank syariah. Bank syariah memiliki beberapa metode transaksi khususnya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan MUI dan syariat Islam. Transaksi tersebut disebut dengan akad. Yang pertama, murabahah, penjualan barang atau jasa dengan keuntungan yang diungkapkan secara jelas dan transparan. Akad yang kedua, musyarakah, kerjasama pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis atau proyek dengan pembagian laba secara proporsional. Akad yang ketiga,
Mudharabah, bentuk investasi dengan pembagian keuntungan antara investor dan pengelola proyek. Akad yang keempat, ijarah, sewa atas pemanfaatan suatu aset dengan nilai yang telah diatur sebelumnya. Selanjutnya, ada pembagian keuntungan. Keduanya sama-sama membutuhkan dan memberikan keuntungan pada nasabahnya. Namun, sistem pembagian keuntungan keduanya berbeda. Bank konvensional memberikan keuntungan bagi nasabahnya dalam bentuk suku bunga dengan jumlah tertentu bagi nasabahnya, beserta suku bunga tersebut harus menguntungkan pihak bank dengan mengikuti dasar ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebab hal ini dibatasi dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Berbeda dengan bank syariah, pembagian keuntungan tidak dilakukan dengan pembagian suku bunga. Sistem bunga tidak diterapkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pembagian keuntungan yang dilakukan didasarkan pada sistem bagi hasil sesuai dengan kinerja bank tersebut. Jadi, ketika bank syariah yang digunakan mengalami peningkatan pendapatan dan sebaliknya, nasabah akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Peran legalitas dalam menyelesaikan sengketa. Legalitas memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam konteks hukum pidana. Asas legalitas memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum, di mana asas ini menghendaki adanya peraturan tertulis terhadap suatu tindakan pidana yang bisa dikenakan sanksi pidana. Di sisi lain, dalam menyelesaikan sengketa kontrak komersial internasional, keabsahan dari setiap perjanjian ditentukan oleh hukum nasional dan dikenakan hukum perdana internasional digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dilibatkan aspek internasional. Selain itu, dalam konteks hukum ekonomi syariah, legalitas alternatif menyelesaikan sengketa memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, legalitas memainkan peran krusial dalam memastikan penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, struktur organisasi bisnis dan usaha yang dibiayai oleh bank. Pertama ada fungsi dan peran. Struktur organisasi merupakan kerangka dasar dalam menjalankan bisnis dan mempengaruhi keseluruhan kinerja perusahaan. Yang kedua, pembiayaan bank. Finansial dari bank akan menjadi faktor penentu dalam struktur organisasi suatu bisnis dan akan mempengaruhi berbagai aspek seperti gaji, fasilitas kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi pengembangan dan peningkatan. Manajemen perlu memberikan strategi pengembangan dan peningkatan struktur organisasi dengan mengantisipasi perubahan lingkungan, bisnis, dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Oke, selanjutnya lingkungan kerja dan corporate culture. Lingkungan kerja yang sehat, memiliki lingkungan kerja yang sehat akan membuat karyawan merasa nyaman dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik.
Komitmen terhadap karyawan. Corporate culture yang menekankan peningkatan komitmen terhadap prinsip-prinsip elit dalam bisnis akan memberikan hukum antara perubahan dan karyawan. Keberlanjutan bisnis. Perusahaan yang memiliki corporate culture yang kuat dan bertanggung jawab berat menciptakan keberlanjutan bisnis yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya, implementasi praktik perbankan syariah di Indonesia. Implementasi praktik perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bank syariah berpotensi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan prinsip bebas maghrib, masyir, garor, haram, riba, dan batil. Kepercayaan dan kehati-hatian dalam bertransaksi. Implementasi prinsip syariah ini menjadi beberapa pembeda utama dengan bank konvensional. Bank syariah juga memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, di mana bank syariah menghindari penggunaan sistem bunga dan menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, bank syariah juga memiliki hubungan bagi beberapa dengan nasabahnya yang berbagi menjadi 4 jenis: penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Pengelolaan dana pada bank syariah didasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau prinsip syariah. Legalitas juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa di bank syariah, di mana pengawasan dan pengaturan perbedaan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti dengan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Masalah dalam implementasi perbankan syariah di Indonesia. Implementasi praktik perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam implementasi perbankan syariah di Indonesia. Salah satu masalahnya adalah masih adanya menyimpan syariah dalam pembiayaan murabahah. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan kerugian inovasi dan kompetitivitas produk dan layanan perbankan syariah, serta kerugian literasi keuntungan syariah di masyarakat. Masalah lainnya adalah terkait dengan sumber daya manusia yang belum memadai, manajemen perbankan syariah, sistem informasi dan teknologi, serta sikap masyarakat yang masih memandang bank syariah sama dengan bank konvensional. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.